Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Lu Ming duduk di bangku batu di halaman, menyeduh secangkir teh, dan meminumnya perlahan. Setelah berlatih sekian lama, Lu Ming juga ingin sedikit rileks, lalu melakukan sprint terakhir. Tuan, saya ingin memberi tahu Anda kabar baik, ucap suara tiba-tiba terdengar. Setelah kata-kata itu jatuh, seorang gadis yang lembut dan cantik muncul di depan Lu Ming. Dan itu adalah suara Qiu Yue. Qiu Yue telah banyak berubah dibandingkan setengah bulan yang lalu. Selama setengah bulan terakhir, Qiu Yue telah meminum pil buksue, dan sekarang dia tidak lagi kurus. Wajahnya sejernih dan seindah teratai yang muncul dari air, dengan sedikit warna merah cerah yang menawan, cerdas dan menawan. Dada yang agak bengkak, seperti kuncup yang akan mekar, sepertinya siap mekar kapan saja. Pinggang ramping, bokong bulat, dan kaki ramping membuatnya terlihat lebih anggun dan menyenangkan. Dan itu sudah pasti cantik. Kabar baik apa? Ucap Lu Ming bertanya sambil tersenyum. Puan, Anda hanya peduli dengan kultivasi Anda sendiri sepanjang hari, dan Anda tidak datang menemui saya. Izinkan saya memberitahu Anda, saya telah membuka 4 meridian, ucap Qiu Yue dengan lembut, berbaring di sebelah telinga Lu Ming, dan sebuah aroma samar menembus ke dalam hidung Lu Ming berbau sangat harum. Tapi Lu Ming tidak tega menciumnya sama sekali. Dia hanya menyesap teh, matanya hampir melotot, dia menatap Qiu Yue dengan tidak percaya, dan bertanya, Qiu Yue, apa yang kamu bicarakan? Kamu sudah membuka 4 meridian, ucap Lu Ming. Ya Tuan, apakah ada yang aneh? Meridian itu sangat mudah dilalui, dan aku bisa melewatinya begitu aku memukulnya, ucap Qiu Yue mengedipkan matanya yang besar dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sudut mulut Lu Ming mulai bergetar. Dia ingat dengan jelas bahwa Qiu Yue telah memulihkan tubuhnya selama sekitar 10 hari terakhir. Baru 3 hari yang lalu Lu Ming memberikan Qi Gathering Gong kepada Qiu Yue untuk mengajarinya cara membuka blokir meridian. Tetapi hanya dalam 3 hari, Qiu Yue telah membuka 4 meridian, dan darahnya belum terbangun, dan dia masih menggunakan gong pengumpulan Qi. Ini tidak dapat dipercaya. Juga, apa yang Anda maksud dengan satu panggilan dan lewati? Bukankah ini ritme yang membuat orang marah? Mungkinkah Qiu Yue adalah seorang jenius tiada taraf yang berlatih seni bela diri? Hati Lu Ming menjadi sedikit panas. Ahem, bukan apa-apa, Qiu Yue, bisakah kamu merasakan kekuatan garis keturunan? Ucap Lu Ming terbatuk beberapa kali, lalu bertanya. Kekuatan garis keturunan, aku tidak tahu kenapa, tapi aku tidak bisa merasakannya, ucap Qiu Yue sendiri juga sedikit bingung. Lu Ming berpikir sejenak, dan berkata, Qiu Yue, datanglah ke kamarku, dan aku akan memeriksanya untukmu, ucap Lu Ming. Baiklah bagus, ucap Qiu Yue. Tapi untuk beberapa alasan, Qiu Yue sedikit tersipu. Ketika Qiu Yue datang ke kamar Lu Ming, Qiu Yue duduk di tempat tidur. Lu Ming akan membantu Qiu Yue memeriksa pembuluh darahnya, meskipun dia tidak bisa mengukur pembuluh darah secara akurat, dia bisa tahu sedikit. Puan, bagaimana Anda memeriksanya? Ucap Qiu Yue tampak sedikit gugup, memutar kedua tangannya, wajahnya sedikit memerah, dan bertanya dengan suara rendah. Qiu Yue terlihat sangat imut, Lu Ming hanya bisa menyeringai, dan berkata, tentu saja kamu melepas pakaianmu untuk diperiksa, ucap Lu Ming. Ah, buka pakaian, ucap seru Qiu Yue, wajahnya memerah seperti akan berdarah, bahkan akar telinganya merah, dan dia mencengkeram pakaiannya dengan sepasang tangan kecil, jelas sangat gugup. Haha, gadis bodoh, aku hanya bercanda denganmu, itu bisa selama aku menyuntikkan energi sejatiku ke punggungmu, ucap Lu Ming tertawa. Qiu Yue tersipu dan berkata, Tuan muda, Anda nekrotik, ucap Qiu Yue. Oke, mari kita mulai, ucap Lu Ming tersenyum, lalu mengulurkan telapak tangannya dan menempelkannya di punggung Qiu Yue. Meskipun melalui pakaian, tangannya masih hangat, dan Qiu Yue seperti sengatan listrik, tubuhnya bergetar, mulutnya mengerang, wajahnya memerah, matanya yang besar menatap Lu Ming dengan mata berair, lalu dia dengan cepat menurunkan kepalanya. Lu Ming menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, lalu perlahan menyuntikkan energi sejati ke tulang belakang Qiu Yue.
Kemudian, Lu Ming dengan lembut mendorong telapak tangannya ke atas dari punggung bawah Qiu Yue untuk merangsang pembuluh darah dan memeriksa situasinya. Pada saat ini, wajah Lu Ming berubah, karena dia merasakan perlawanan yang kuat di tulang belakang Qiu Yue, menghambat pergerakan energi sejatinya. Apa yang terjadi? Ucap Lu Ming mengerutkan kening, lalu meningkatkan input Qi-nya. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Cahaya berwarna darah yang mempesona tiba-tiba muncul dari tulang belakang Qiu Yue, dan kemudian, kekuatan yang kuat muncul dari tulang belakang Qiu Yue, bergegas menuju Lu Ming. Lu Ming tidak bisa menahan kekuatan ini sama sekali, dengan keras, Lu Ming langsung diledakkan oleh kekuatan ini dan menabrak dinding. Dan pada saat ini, cahaya merah di tulang punggung Qiu Yue menghilang tanpa jejak, seolah tidak terjadi apa-apa. "Puan," ucap Qiu Yue berteriak. Qiu Yue memucat kaget, dan melompat dari tempat tidur untuk membantu Lu Ming. "Aku baik-baik saja," ucap Lu Ming kembali bangkit, "kecuali darah yang berjatuhan, tidak ada yang lain." Meskipun kekuatan yang keluar dari tulang belakang Qiu Yue tadi kuat, itu tidak mematikan. "Puan, bagus kamu baik-baik saja, aku takut setengah mati sekarang," ucap Qiu Yue menepuk dadanya. Lu Ming sedikit mengernyit, dia yakin bahwa Qiu Yue harus memiliki garis keturunan, tetapi aneh bahwa itu akan meledakkannya dengan kekuatan besar, yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Melihat Lu Ming mengerutkan kening, Qiu Yue tahu bahwa Lu Ming mengkhawatirkan garis keturunannya, dan berkata dengan lembut, "Tuan, jika Qiu Yue tidak dapat membangkitkan garis keturunan, lupakan saja, ngomong-ngomong, Tuan, saya akan memasak untuk Anda dan Nyonya," ucap Qiu Yue. Setelah selesai berbicara, Qiu Yue membuka pintu dan berjalan keluar. Setelah Qiu Yue pergi, Lu Ming memikirkannya sebentar, tetapi tidak tahu mengapa, jadi dia hanya bisa mengesampingkannya untuk saat ini, dan memeriksa catatan klasik ketika dia punya waktu untuk melihat apakah ada rekaman serupa. Setelah makan, Lu Ming kembali ke kamarnya dan masuk kembali ke kuil tertinggi. Masih ada lebih dari 2 hari untuk pergi ke pertemuan klan, Lu Ming berencana untuk meminum pil Ling Yuan untuk sprint terakhir. Pil Ling Yuan, ramuan tingkat ketiga, tidak mungkin bagi orang biasa untuk sepenuhnya memurnikannya dalam lebih dari 2 hari. Ini adalah racun 3 poin, semua ramuan akan memiliki kotoran dan racun di dalamnya, tetapi untuk Lu Ming, ini bukan masalah. Setelah menelan pil Ling Yuan, Lu Ming mulai menggunakan teknik pertarungan naga. Daya tarik yang kuat datang dari tulang belakang, menyerap kekuatan obat pil Ling Yuan, dan kemudian energi murni muncul. Di dantian, topan berputar dengan cepat, menyerap energi ini. Basis kultivasi Lu Ming meningkat pesat. Lebih dari 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Pertemuan klan keluarga Lu akhirnya tiba. "Lu Yao, Penatua Agung, aku akan mengejutkan kalian semua," ucap Lu Ming. Lu Ming membuka matanya dari latihan, merasakan energi sejati yang melonjak di tubuhnya, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Lu Ming keluar dari kuil tertinggi, datang ke halaman. "Hah, kenapa ibu dan Qiu Yue tidak ada di sini?" ucap Lu Ming sambil melihat sekeliling. Lu Ming menemukan bahwa Li Ping dan Qiu Yue tidak ada. Masuk akal bahwa tidak mungkin, hari ini adalah pertemuan klan, Li Ping dan Qiu Yue pasti akan menunggunya di sini. "Cepat, cepat cuci, setelah mencuci pakaian ini, bersihkan toiletnya." Pada saat ini, terdengar teriakan tajam seperti bebek dari sebelah. Tempat tinggal Lu Ming dan yang lainnya dulu digunakan oleh para pelayan, jadi pintu sebelah secara alami digunakan oleh para pelayan, dan itu juga tempat untuk bekerja. "Kalian keterlaluan. Tidak apa-apa meminta kami untuk mencuci pakaian, tapi kalian ingin kami membersihkan toilet." Nyonya adalah istri kepala rumah. "Kalian keterlaluan, saya akan menuntut kalian di pengadilan rumah tetua." Pada saat ini, suara lembut terdengar. Ledakan. Suara manis ini terdengar seperti guntur di telinga Lu Ming. Dalam sekejap mata Lu Ming memerah, dan semburan amarah langsung mengalir ke dadanya. Karena suara itu ini milik Qiu Yue, istri yang disebutkan Qiu Yue tentu saja adalah ibu Lu Ming, yaitu Li Ping. Pelayan ini benar-benar meminta Li Ping dan Qiu Yue untuk mencuci pakaian mereka, dan bahkan membersihkan toilet. Sial. Lu Ming bergerak dan bergegas menuju pintu berikutnya. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.